Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pardi di Mojokerto ya. Pardi di Mojokerto yang bertanya, "Dok, apakah bisul anus atau fistula bisa sembuh sendiri ya?" Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pardi di Mojokerto, silahkan teman-teman yang mau bertanya pada saya, tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang mau konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran. Setiap Rabu jam 10 pagi, undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran ya. 1-2 hari sebelumnya saya upload. Kembali kepada Pardi yang bertanya, "Dok, apakah fistula ani atau perianal fistel atau bisul anus bisa sembuh sendiri ya?" Jawaban saya begini. Bisul anus atau perianal fistel atau fistula ani atau fistula in ano itu istilah-istilah medis tentang suatu peristiwa atau suatu urutan peristiwa yang ujungnya menyebabkan fistel atau perianal fistel ya. Perianal fistel itu apa? Pertama, urut-urutan kejadiannya yaitu infeksi di dalam anus kita. Infeksinya kebanyakan adalah kriptoglanduler. Lebih dari 70% penyebabnya infeksi biasa di dalam kelenjar di dalam anus kita. Penyebab yang lain bisa karena TBC ya, tuberkulosa. Kita kenal TBC itu hanya di paru ya, tetapi TBC itu bisa di mana saja di seluruh tubuh kita. Ya, bisa di otak, di tulang, di paru-paru, di kulit, di kelenjar, di mana saja, di usus ya, di buah pelir kita, di mana saja, termasuk di anus kita ya. Jadi penyebabnya infeksi kriptoglanduler atau infeksi kelenjar di dalam anus kita ini yang paling banyak, di atas 70%. Kemudian ada penyebab yang lain adalah TBC. Ketiga, penyebabnya adalah keadaan yang imunokompromis atau keadaan yang kekebalan kita turun ya, seperti sahabat kita, saudara-saudara kita yang menderita HIV/AIDS ya, itu imunokompromis, kekebalannya sangat menurun, bisa terjadi ya, bisa terjadi fistel. Keempat, juga bisa fistel itu karena kanker di anus, kanker di usus besar, di atas anus ya, di rektum juga bisa ya, dan sebab-sebab yang lain ya. Tetapi itu yang penyebab pada umumnya ya. Awalnya itu infeksi di dalam anus ya. Kalau kita bicara yang infeksi karena kriptoglanduler tadi atau kelenjar di dalam anus kita, pertama terjadi infeksi di dalam kripte yang namanya kriptitis atau cekungan di dalam anus di mana kelenjar itu ada. Kalau kita tidur terlentang begini, biasanya jam 6 ya, tetapi bisa saja di mana saja, tetapi kebanyakan jam 6 ya, infeksi kriptoglanduler. Kemudian infeksi itu kan nyeri, terjadi pembengkakan yang kita tidak tahu sebabnya ya. Kemudian bengkak, terus kita datang kepada dokter, dibilang ini bisul. Kemudian bisul itu pecah sendiri atau dipecah oleh dokter, kemudian tidak sembuh sesudahnya, meninggalkan satu benjolan yang selalu keluar cairan atau nanah setiap hari, ngeplek-ngeplek di celana dalam kita. Jelas ya? Itu satu peristiwa yang menandai kejadian fistel ya. Awalnya infeksi, kemudian bengkak, bisulan, pecah atau dipecah, kemudian terjadi fistel. Semua urut-urutan ini atau clinically sequence ini satu peristiwa terjadinya fistel ya, bukan berdiri sendiri. Jelas ya? Itulah perianal fistel. Dan apakah bisa sembuh sendiri? Kebanyakan tidak ya. Kebanyakan tidak, karena yang namanya perianal fistel itu ada sumber infeksinya, yaitu di daerah kriptoglanduler ya. Kalau kebanyakan jam 6 kalau kita tidur terlentang itu dari bagian belakang anus kita. Kemudian ada jalur fister atau terowongan-terowongan ya. Bisa single, bisa multiple. Maksudnya bisa satu saja, bisa beberapa ya, yang saling berhubungan.
Yang problem yang paling sering yang berhubungan dengan keberhasilan operasi itu ada kantongan anus. Ada kantungan bisul di dalam anusnya, ya, di dalam sana, di dalam jaringan antara klep dalam dan antara klep luar. Kadang ada kantongan bisul, abses, yang tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun kecuali operasi. Ya, dengan laser yang namanya filak itu tidak akan selesai. Ya, itu yang terjadi masalah. Ya, kan kita mengetahui wah ini laser untuk Vistel yang namanya filak, satu teknologi yang baru, tidak akan menyelesaikan. Di Amerika, Eropa sudah lama dikerjakan itu, tetapi ya tidak menyelesaikan. Jadi konsep bahwa Vistel itu diupayakan sembuh bila sumber infeksinya bisa terselesaikan, ya, infeksi kriptoglandulernya. Yang kedua, jalurnya bisa diselesaikan, ya, jalur kemana saja. Yang jadi masalah jalurnya ini kan menembus otot klep luar yang kalau banyak rusaknya lebih dari 2/3 akan menyebabkan kita nggak bisa nahan BAB, ya. Oleh sebab itu pakai teknologi yang tidak merusak, ya, seperti laser atau filak itu. Tetapi kalau kantongan bisul di antara otot klep dalam dan otot klep luar tidak bisa terselesaikan, mau diapa-apakan saja itu pasti kambuh. Di laser filak pun pasti akan kambuh. Karena apa? Kelemahan filak yang pertama, kalau dia ada kantongan anus atau kalau jalurnya itu besar, maka tidak bisa merusak dengan jalurnya itu dengan laser. Karena apa? Yang kita sebut collateral damage atau kekuatan laser. Kalau ini kabelnya ke sekitarnya ini terbatas. Kalau cukup besar jalurnya, ya walaupun dia dinyalakan lasernya tidak kena, dia tetap akan terjadi. Ya, ada banyak teknik untuk menghindari itu, tetapi yang paling krusial adalah bisul di antara otot klep dalam, otot klep luar, yang sampai saat ini hanya bisa diselesaikan dengan cara operasi, tidak dengan cara yang teknologinya maju pun belum bisa mencapai itu. Oleh sebab itu penting sebelum operasi itu melakukan MRI fistulografi untuk mengetahui jenis fistelnya, karakteristik fistelnya, apakah ada kantongan bisul yang namanya horseus abses misalnya di daerah depan, daerah belakang, atau samping kiri atau samping kanan. Ya, kompleks lah, ya. Itu jadi problem di mana-mana di seluruh dunia. Ahli bedah kolorektal, ahli bedah umum, semua menghadapi masalah yang sama terhadap fistel ini. Jadi mengapa fistel itu kalau tidak dioperasi ya tidak sembuh. Dioperasi pun kadang sembuh, kadang enggak. Ya, tergantung apakah dia simple atau kompleks, karakteristiknya bagaimana. Ya, oleh sebab itu harus MRI fistulografi. Tetapi ya itu yang jadi masalah. MRI fistulografi di Indonesia dengan kontras ya itu cukup mahal ya, sekitar 5 jutaan. Untuk mengetahui saja 5 juta, belum lagi untuk operasinya. Jadi kira-kira itu Pardi di Jawa Timur tadi ya. Kalau apakah fistel itu bisa sembuh sendiri, ya saya sorry to say ya, tidak ya, berdasarkan patofisiologinya atau kejadian yang ada di dalam, ya ada 1-2 yang bisa sembuh, tapi kebanyakan tidak. Dioperasi pun kadang juga tidak sembuh. Dengan teknologi yang mutakhir pun sampai sekarang ini masih jadi tantangan bagi dokter kolorektal surgeon ya, ahli bedah kolorektal dan ahli bedah umum untuk menyelesaikan ini. Kira-kira itu yang saya bisa jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang mau diskusi, konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran. 1-2 hari sebelumnya saya upload ya.